Carilah ilmu yang sedikit. Nah yang sedikit itu harus dapat. Rek menang ilmu loba kumaha nu saeutik oge can nyaho. Makanya Nabi Muhammad bicara hadis ini konteksnya adalah ma'rifatullah, bukan syariat. Maka Nabi mengatakan, siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, kunci untuk memakrifati Allah, maka Allah akan mengajarkan apa yang dia tidak tahu. Ini sudah terbukti, saya sudah membuktikan. Dengan kunci itu, maaf, saya bisa mengetahui rahasia Quran 30 juz. Saya bisa mengetahui rahasia Injil, saya bisa mengetahui rahasia Weda, saya bisa mengetahui rahasianya kitab To Teaching, saya bisa mengetahui rahasianya Sasangka Jati, saya bisa mengetahui rahasianya Layang Muslimin Muslimat. Dengan itu saja. Nah, gak usah banyak-banyak. Mau santren 15 tahun. Ngaliwet we ayo. Iya. Kalau menurut surat Al-Kahfi, mas santren teh sehari atau setengah hari. Coba baca di Quran. Saya tidak menemukan pesantren 15 tahun. Coba baca di Quran surat Al-Kahfi. Pesantren itu sehari atau setengah hari, kata Quran. Saya bukan arti pesantren. Kalau betah di pesantren ya silahkan. Kita datang ke dunia ini ngurusi dunia kok. Sehingga gunana tuh hirup di dunia teh. Hayo di sasarung gawen teu beas teu boga. Pak budak can kabayar la ilaha illallah. Beas eueuh la ilaha illallah. Moal bisa beas datang ku la ilaha illallah. Ku gawe beas. Eta aya sukuan beas. Laras duit kita bisa lempang. Itu bisa, kudu dijemput. Boleh baca la ilaha illallah? Boleh. Berapa kali? Ya salumrahna. Itu juga kalau tahu yang dibaca. Karena inti sari la ilaha illallah itu sebetulnya hanya menyadarkan kita yang mana semestinya yang bukan dia. Yang mana yang bukan dia. La ilaha illallah artinya yang mana yang bukan Allah. Yang mana? Yang nyata dia, yang tidak nyata dia. Martabat alam pertama, alam ahadiyah dia. Alam wahdah dia. Alam wahidiyah dia. Alam arwah dia. Alam amsal dia. Alam azam dia. Alam insan kamil juga dia. Yang mana yang bukan dia? Makanya Nabi mengatakan siapa yang melihat tetapi tidak melihat Allah di belakangnya, batal penglihatannya. Kita sering batal. Kenapa? Melihat sesuatu cuma sesuatu saja, tidak lihat Allah di belakangnya. Mau baca la ilaha illallah 1000 kali sehari nggak ada artinya kalau masih batal penglihatannya. Makanya orang yang sudah sampai di kesadaran tauhid, la ilaha illallah bukan lagi sebagai ucapan, kesadaran. Teu aya hiji pagawean, nu teu aya Allah di belakangna. Narima. Makanya satu-satunya pilihan dalam hidup yang terbaik adalah menerima. Satu-satunya pilihan dalam hidup yang terbaik adalah menerima. Kalau sudah menerima, lepas. Ya, kalau latihan membaca la ilaha illallah ya boleh. Tapi latihan terus. Iraha pertandingan mau jadi juara. Jadi la ilaha illallah. La ilaha illa huwa. La ilaha illa anta. La ilaha
caang. Langsung caang. Lihat saya barusan caang. Kalian gali ya. Caang, kalian nggak ada. Pengen nangis saya kalau baca itu. Makanya kalimat tauhid itu la ilaha illallah itu harus naik jadi la ilaha illa huwa. Naik lagi jadi la ilaha illa anta. Puncaknya tauhid adalah la ilaha illa ana. Makanya perintah sholat di dalam Al-Quran itu baru bisa dilakukan kalau sudah mencapai tauhidnya la ilaha illa ana. Innani anallah la ilaha illa ana. Itulah sholat. Sholat itu manunggal. Kalian baru sampai di tingkat tauhidnya la ilaha illallah belum sholat. La ilaha illallah belum sholat. La ilaha illa anta belum. Sholat itu harus la ilaha illa ana. Dan sholat harus wudu. Inna awala baitin wudi'a linnas. Lalladzi bibakata mubarakah. Di mana tempat wudu? Di Bakah al-Mubarakah. Di tempat suci yang diberkahi itu tempat wudu. Yang hakikat. Kalian wudunya di WC terus. Gak naik-naik kelas. Naik kelas dong wudu itu. Seperti di Quran. Inna awala baitin wudi'a linnas. Tempat berpisahnya manusia dengan selain Tuhan adalah Al-Bakah Al-Mubarakah. Fihi ayatum bayinah. Di situ kamu akan melihat tanda-tanda Tuhan yang terang benderang. Maqamu Ibrahim. Di situ kau akan menyaksikan maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang sering masuk ke situ, amanlah dia. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib setiap manusia masuk ke rumah itu bagi mereka yang tahu jalannya, bukan yang mampu. Bukan urusan duit di situ. Jangan bangga kalian punya duit, bisa jalan-jalan ke sana. Jalan-jalan ke sana. Kalau tidak menemukan hakikatnya haji, tidak menemukan hakikatnya umroh, buat apa? Paling dapat foto sama unta. Padahal di Quran jelas. Fa'iza afadtu min Arafah fazkurullah. Cirinya orang sudah sampai di Arafah bisa mengingat Allah. Bukan bisa menyebut-nyebut nama Allah. Bisa mengingat Allah. Dan syarat untuk bisa mengingat Allah harus tahu dan kenal kepada Allah. Itulah pentingnya menemukan ilmu yang sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ini ngaji tauhid ya. Sedikit. Tauhid beneran. Bukan ucapan lagi. Makanya Nabi Yunus ketika ditelan ikan mengalami mati sakjeroning urip, masuk kembali seperti saat beliau menyatu di rahim ibunya. Bukan ditelan ikan seperti itu, seperti yang ceritakan banyak orang, gak ngerti aja. Itu pengalaman spiritualnya Yunus saat beliau mengalami la ilaha illa anta. Itu saja baru tingkat la ilaha illa anta. Yang sudah sampai pada tingkat la ilaha illa ana, Nabi Musa. Itu diceritakan di Quran surat Toha. Lengkap itu cerita Nabi Musa. Dan satu-satunya Nabi Musa yang bisa mencapai la ilaha illa ana tepat saat beliau bisa melepaskan kedua terompahnya. Maka di Quran dikatakan lepaskan kedua terompahmu. Dan kini kamu sedang memasuki al-muqaddasitua. Di situ Musa memasuki rumah suci yang sesungguhnya. Dan saat beliau bisa melepaskan kedua terompah. Apa terompah?
dualitas, benar salah, baik buruk. Kalian masih begitu. Benci sama ini, seneng ke sini. Masih begitu. Coba berdiri di antara kebencian dan cinta itu. Jadilah seorang penyayang. Di antara kematian dan kelahiran, jadilah keabadian. Nih lihat napas saya. Kalau tarik napas, berarti hidup. Buang napas, berarti mati. Jeda di antara tarik dan buang napas. Disitulah keabadian. Makanya kalau meditasi sudah bisa merasakan jeda di antara napas masuk dan napas keluar. Kamu sudah memasuki keabadian. Tidak akan terjebak oleh kelahiran dan kematian. Itu yang disebut dengan keabadian. Itu rahasianya sederhana kok di sini. Kalau tahu. Pertanyaan berikutnya. Ini banyak pertanyaan hari ini. Mungkinkah kita tahu tentang surga dan neraka? Pertanyaan berikutnya. Kan lucu ya. Banyak orang yang menawarkan surga sama kita. Dia sendiri belum pernah masuk. Lucu gak? Gak lucu sih, itu calo namanya. Calo itu kan gak naik bis. Betul nggak? Ya. Garut di Cicahem. Mana yang nama ini? Nggak semenang we bayaran. Rek cilaka, rek lawan paduli. Yang penting nggak semenang bayaran. Calon mana gitu. Surga. Kayak lari akang irati ditu. Oh, kalau udah cerita neraka itu kayak dia udah pernah dari sana aja. Gak ngerti. Nah, mungkinkah kita tahu tentang surga dan neraka? Jawabannya apa? Mungkin, caranya akan tahu. Tidak mungkin, ya caranya tidak akan tahu. Gitu aja. Ternyata Quran menjelaskan. Ternyata surga dan neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Ternyata surga dan neraka itu tempat di mana kamu masih bisa melihat bumi dan langit berdiri. Oh, surga dan neraka itu ternyata bukan masalah geografis, tapi masalah psikologis. Tergantung kesadaranmu. Bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Tergantung ketika kesadaranmu sendiri. Coba, kalau memahami Quran surat Hud, keren. Saya tidak akan kupas terlalu dalam ini. Ya, nonton aja di YouTube sudah ada. Ada satu judul di YouTube, surga dan neraka geografis atau psikologis. Saya bahas secara mendalam di situ. Ada pertanyaan berikutnya. Coba. Mungkinkah kita menjadi ashabul kahfi? Mungkin? Kalau mungkin akan ketemu caranya. Wah, nggak mungkin. Kan ashabul kahfi itu dulu. Nah, sudah pada mati di dalam gua. Kalau begitu surat Al-Kahfi coret aja dong. Hanya berlaku dulu. Katanya Quran berlaku sepanjang zaman. Itu kadang-kadang kalau ngomong tuh nggak saintifik. Saya kasih tahu ya. Saya sudah ke Yordan dengan istri saya. Kalau tidak percaya nanti minta fotonya sama dia. Ada fotonya. Kalau saya nggak nyimpan foto. Istri saya lengkap kalau urusan dokumentasi. Lihat di mulut gua itu. Segede apa sih guanya? Mungkin kamar ini aja kegedean. Kecil. Gelap. Udah ke sana. Bayarnya mahal.
Ternyata yang diklaim sebagai gua Ashabul Kahfi yang di sana itu tidak ada kaitannya dengan gua Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran. Itu kebohongan besar. Siapa Ashabul Kahfi? Lihat saya semuanya. Ternyata Ashabul Kahfi itu adalah pemuda yang ingin jadi pemuda beriman. Dan dia masuk ke dalam gua. Yang hebat orang Jakarta. Bilang gua itu ya saya. Dan saya yakin itu leluhur orang Jakarta itu udah hebat ilmunya. Memanggil saya, kalau orang Arab panggilnya ana kan. Orang Jakarta bilang saya, gua. Jadi siapa Ashabul Kahfi itu? Siapa saja orang di zaman mana saja yang mau masuk meniti ke dalam dirinya, itu Ashabul Kahfi. Guanya apa? Saya. Keren. Jadi pertanyaannya, mungkin nggak kita menjadi Ashabul Kahfi sekarang? Mungkin. Bagaimana caranya? Pasti kalian akan ketemu caranya. Akan ketemu pintu guanya, akan ketemu guanya, akan ketemu penghuni gua. Apa yang diceritakan di Quran? Ini kalau saya bahas surat Al-Kahfi nggak cukup waktu. Tetapi selintas saja. Isinya apa di Quran? Oke, saya bahas sedikit ya, biar percaya. Kita lihat sedikit aja, selintas ya. Karena tidak mungkin saya kupas hari ini di sini. Selintas saja. Silakan yang di belakang biar bisa lihat. Kelihatan dari belakang. Ini saya mulai dari ayat 16 dulu. Dan apabila kamu meninggalkan mereka. Dan apa yang mereka sembah selain Allah. Lihat saya semuanya. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah. Kamu. Nih yang mau jadi Ashabul Kahfi. Tugasmu adalah tinggalkan mereka yang menyembah yang selain Allah. Yang menyembah persepsi, yang menyembah pikiran. Tinggalkan. Sembah Allah. Isbatul yakin. Sembah Allah yang nyata dalam dirimu. Bukan berdasarkan persepsi. Bukan berdasarkan kata orang. Makanya Quran mengatakan. Dan apabila kamu meninggalkan mereka. Kebanyakan orang yang menyembah Tuhan hanya berdasarkan persepsi. Coba. Ada gak yang ngajarin sama kita? Kalau kamu baik sama Allah. Maka Allah akan baik sama kamu. Kalau kamu tidak baik sama Allah. Allah akan mengutuk kamu. Mengazab kamu. Ada gak yang ngajarin gitu? Banyak. Percaya. Percaya. Oh dulu. Masa Allah tersinggungan? Masa Allah baperan kayak kamu? Allah itu kamu baik, Allah tetap cinta. Kamu tidak baik, Allah tetap cinta. Bahkan kamu diingatkan supaya kamu jadi orang baik. Gak ada kutukan, gak ada azab. Allah macam apa tersinggungan begitu? Kan yang tersinggungan kamu. Kalau orang baik sama kamu, kamu baik sama orang. Orang tidak baik sama kamu, kamu juga judes sama orang. Yang punya sifat begitu kamu, bukan Allah. Lu Allah disifati seperti sifatmu. Gak kurang ajar tuh sama Allah. Kurang belajar. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah. Maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Jadi mau berlindung tuh ke dalam gua. Ke dalam gue, ke dalam saya.
Itu satu-satunya tempat berlindung, ke situ, bukan ke Yordan. Berarti ongkos. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi urusanmu. Percaya sama saya. Kalau kamu jadi Ashabul Kahfi, meniti ke dalam diri, masuk ke dalam gua yang tiada lain adalah dirimu sendiri, kamu akan bertemu dengan jati dirimu yang sebenarnya. Di situ kamu akan menemukan sejati dirimu. Keren gak ayat ini? Baru satu ayat. Jangan tepuk tangan dulu. Kemudian ayat berikutnya, dan kamu akan melihat matahari terbit. Di mana? Ternyata di gua ini ada matahari terbit. Dari gua condong ke sebelah kanan. Dan matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Kanan kiri. Ruhani jasmani. Itu simbolis. Kanan itu rohani, kiri itu jasmani. Kanan itu akhirat, kiri itu dunia. Itu. Matahari akan terbit kalau kamu di kanan. Matahari akan terbenam kalau kamu di kiri. Kalau kemelekatanmu pada dunia itu terlalu kuat, ya mataharimu terbenam. Tapi kalau kamu melepaskan semuanya, matahari akan terbit. Keren Quran itu. Ini baru saya kupas kulitnya, dalamnya mahal, harus bayar. Enak aja. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Saya bilang, gua Al-Kahfi yang di Yordan itu segede kamar ini. Sempit. 2-3 orang masuk sudah susah keluarnya. Tapi gua yang di Quran ini apa kata Allah? Kamu berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Gua itu luasnya tanpa batas. Kalau kita meniti ke dalam diri, kita bisa menemukan semesta yang tanpa batas dalam diri kita. Seperti Allah bilang dalam Quran. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Siapa yang menemukan kebesaranku dalam dirinya, itulah menemukan kebenaran. Itu dalam Quran surat Al-Fussilat. Begitu. Itu adalah sebagian dari tanda Allah. Jadi kalau kita masuk ke dalam gua sini, kita akan melihat tanda Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatnya, kamu tidak akan bertemu dengan seorang walian mursidan. Nih harus tahu. Walian mursidan itu apa? Wali itu teman. Mursid itu dari kata irsyad. Irsyad itu cerdas. Makanya ada sekolah tuh di Bandung. Al-Irsyad itu bagus nama sekolah. Irsyad itu cerdas. Nah orang yang cerdas disebutnya mursyid. Jangan sembarang ngomong. Setiap guru mursyid. Walian mursidan itu teman yang cerdas. Bukan yang pinter. Teman yang cerdas itu teman yang sudah mencapai kesadaran tertinggi. Itulah teman yang layak untuk dijadikan teman. Lihat saya semuanya. Barang siapa yang ditunjuki oleh Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi barang siapa yang disesatkannya, sampai mati pun tidak akan bertemu dengan walian mursidan. Disitulah kita harus ketemu dengan teman yang cerdas. Siapa? Yang bisa memimpin kita memasuki yang memimpin kita memasuki gua yang sebenarnya. Yang bisa mengajak kita memasuki gua menjadi Ashabul Kahfi. Kita lihat sedikit lagi. Dan kamu mengira mereka itu bangun. Siapa mereka? Ashabul Kahfi. Ketika masuk ke dalam gua, gak bangun, dia tidur. Gak ingat apa-apa yang di dunia ini. Dia mencapai la ilaha illa ana.
Gak ada identitas dirinya. Itu yang disebut dengan fana. Padahal mereka itu tidur. Berapa lama tidurnya? Tidurnya 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Bukan 309 tahun. 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Hebat. Makanya kalau baca, jangan dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan tuh baca huruf Latin. Arab dari kanan ke kiri bacanya. Baca 9-nya dulu. Setelah 9 baru 003. Makanya 9 diabadikan menjadi Songo. Wali Songo. Temukan temanmu yang 9. Di mana? Di dalam dirimu. Baru kau bisa 0. Bisa 0. Kau bisa 3. Nurullah Muhammad Nur Insan. Manunggal. Kamu akan ketemu jawabanmu terhadap ruhku tadi. Gitu. Pusing-pusing sekalian. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Tuh. Kedua lengan anjing mengunjur di muka pintu gua. Subhanallah. Bukan anjing yang di Yordan, udah mati. Anjingnya masih hidup sekarang. Dan kedua lengannya mengunjur di muka pintu gua. Subhanallah. Lihat. Demikianlah kami bangunkan mereka. Setelah mereka berhasil masuk ke dalam gua, dia sudah bangun. Lalu keluar dari gua. Saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berasa di sini sehari atau setengah hari. Itu yang saya bilang tadi. Mesantren yang benar tuh sehari atau setengah hari. Kalau ketemu dengan walian mursidan. Nggak usah lama-lama. Lama-lama ngabako. Lihat ayat selanjutnya. Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kau berada di sini. Walaupun hitungan kita sehari atau setengah hari, hitungan Allah tidak seperti itu. Karena apa? Satu hari di alam cahaya sama dengan 50.000 tahun di alam semesta. Jadi walaupun beberapa detik kamu ada di alam itu, kamu dihitung ribuan tahun. Itu namanya Lailatul Qadar. Yang suka kamu tunggu setiap 10 Ramadan terakhir, kamu dapatnya Lailatul Qadar. Qadar mulu. Angin berhenti bertiup. Gelombang berhenti, gimana? Angin sendiri udara yang bergerak. Rek eureun kumaha? Itu belajar sains gak jelas. Lihat ayat berikutnya. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota. Nyaba. Itu. Makanya di Bandung ada namanya Dayeuh Kolot. Di Jakarta ada namanya Kota Tua. Keren. Bahasa Arabnya Baitil Atiq. Kota Tua. Tah eta nu kudu disorang ku urang. Nyaba ke kota. Paham? Ini kalau dibahas. Sebenarnya saya kan tidak mau kaji surat Al-Kahfi. Ini contoh. Contoh aja. Lihat semuanya sini. Jadi siapa Ashabul Kahfi? Siapa saja yang mau meniti ke dalam diri. Dia adalah seorang pemuda. Kok bukan pemudi? Karena pemuda lambang dari laki-laki. Laki-laki lambang dari rohani. Perempuan lambang dari jasmani. Karena meniti ke dalam diri tidak bisa menggunakan jasmani. Makanya digambarkan dalam Quran. Nabi Yusuf mimpi melihat 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus menelan sapi betina yang gemuk-gemuk. Selamat berpikir. Nggak saya jelaskan. Kalau mau dijelaskan itu harus di acara khusus. Bayarnya khusus. Mengapa untuk menjadi orang beriman harus masuk ke dalam gua?
Kan sebetulnya ayat Quran tadi mengatakan, ya, jika kamu ingin jadi orang yang beriman, masuklah ke dalam gua. Jadi syarat jadi orang beriman tuh masuk ke dalam gua. Bertemu siapa? Ya bertemu yang mau diimani. Maka di Quran dikatakan falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Imannya cuma ngaku-ngaku doang. Tiap hari berdandan aja. Iman jadi pakaian. Saya tidak anti dengan pakaian. Bagus kalian rapi-rapi. Tapi jangan mengatakan kalau sudah pakaiannya begini udah jadi orang beriman. Iman itu kalau sudah tahu yang kamu imani. Ayo saya tanya, iman gak sama Allah? Emang udah tahu Allah? Gitu. Iman gak sama malaikat? Emang udah tahu malaikat? Gitu. Iman sama kitab? Emang sudah tahu kitab? Iman sama hari kebangkitan? Emangnya sudah tahu hari kiamat itu apa? Jadi iman itu harus tahu. Iman itu harus merasakan. Iman itu harus mengalami. Maka kata Nabi, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Kumaha iman jadi percaya? Saya tidak menemukan di teks manapun iman percaya. Dan kalau iman diartikan percaya, kan percaya juga kudu aya buktina. Manya percaya kurcek jeung cenah beja wungkul.